Assalamualaikum. Baiklah anak bunda semuanya, hari ini kita akan belajar materi tentang indahnya kebersamaan pada kelas 4 tema 1 subtema 1. Mari kita simak. Nah, Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya. Oleh karena itu, Indonesia sangatlah kaya. Nah, apa saja kekayaan Indonesia tersebut? Yaitu meliputi keberagaman agama, keberagaman budaya, keberagaman bahasa, dan keberagaman makanan daerah masing-masing. Nah, sebagai contohnya di sini ada namanya Adi dan Cindai. Mereka berasal dari Yogyakarta, yaitu rumah adatnya namanya rumah joglo dan makanan daerahnya gudeg. Nah, yang kedua itu ada Budi dan Lela, berasal dari Betawi, rumah adatnya rumah kebaya dan makanan daerahnya yaitu kerak telur. Contoh yang lainnya di sini ada Anwar dan Zakia. Mereka berasal dari Padang. Rumah adatnya dinamakan rumah gadang dan makanan khas daerahnya rendang. Nah, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Adapun contoh sikap menghargai keberagaman, yaitu yang pertama, mau berteman dengan siapa saja tanpa melihat perbedaan. Yang kedua, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan ataupun berbeda agama. Dan yang ketiga, senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun terhadap sesama ataupun yang lebih tua. Yang keempat, memberi apresiasi terhadap keberagaman. Dan 5, cintai keberagaman dan yakin akan banyak manfaat. Nah, kita masuk gagasan pokok. Gagasan pokok adalah inti pembahasan dalam sebuah paragraf, merupakan dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Baiklah anak bunda sekalian, bagaimana cara menemukan gagasan pokok? Yaitu caranya adalah yang pertama, kita bacalah teks itu dengan secara seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama. Dan yang ketiga, temukan unsur apa saja atau unsur inti dari kalimat utama tersebut. Dan yang keempat, unsur inti kalimat utama itu adalah gagasan pokok. Nah, anak-anak bunda sekalian, setelah kalian tahu 4 cara langkah dalam menemukan gagasan pokok, maka di sini bunda akan menjelaskannya, yaitu dalam teks Pawai Budaya. Dalam teks ini kalian akan mencari gagasan pokoknya dan mana kalimat inti yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, kalimat inti atau kalimat utamanya itu adalah Pawai Budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Dari situ kita bisa menemukan unsur inti, yaitu yang meliputi subjek dan predikat. Maka kita tarik kesimpulannya adalah Pawai Budaya sangat menarik. Nah, selain kaya akan tarian dan makanan, Indonesia juga kaya akan jenis musik. Nah, contoh alat musik di Indonesia yaitu yang pertama adalah angklung yang berasal dari Jawa Barat. Cara dimainkannya yaitu dengan digoyang-goyangkan. Yang kedua adalah saluang, berasal dari Sumatera Barat. Cara dimainkannya dengan cara ditiup. Nah, yang berikutnya adalah gendang, yang berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara ditabung. Lalu tipa yang berasal dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Alat-alat yang digoyangkan, ditiup, dipukul, dan dipetik akan menghasilkan bunyi. Alat-alat musik yang dimainkan akan menghasilkan getaran. Nah, getaran itu akan menghasilkan bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang dapat merambat melalui medium. Nah, bagaimana ya bunyi itu bisa merambat? Nah, ternyata ada sifat-sifat bunyi. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan juga gas.
Yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Dan yang keempat, bumi termasuk gelombang longitudinal. Setelah itu, mari kita belajar menari bersama-sama. Nah, perhatikan gambar tarian Bungung Jumpua yang berasal dari Aceh, yaitu bunga cempaka. Langkah-langkah menarinya yaitu sebagai berikut. Pertemuan berikutnya kita pelajari ya anak bunda. Nah, menarik bukan pembelajaran pada hari ini? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.